Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pancawardana. Uh, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma AES. Jadi, algoritma AES, uh, kita coba searching. Kita coba searching. Ini algoritma AES itu adalah singkatan dari Advanced Encryption Standard, yaitu sebuah algoritma enkripsi simetris yang digunakan untuk mengenkripsi data. Nah, jadi algoritma AES ini dia menggunakan blok, ya, blok simetris atau perhitungan matriks untuk melakukan enkripsi. Nah, eh, algoritma AES ini juga salah satu algoritma yang memang eh, dari dulu dipakai itu sangat-sangat aman karena tingkat keamanannya itu tinggi. Nah, algoritma AES ini berukuran 128 bit, ya. Nah, ini kuncinya tuh kita bebas pilih. Nah, kita mau uh, menggunakan kunci berapa bit. Jadi ada pilihan yaitu 128, 192, sama 256. Nah, setiap bit ini itu mempunyai uh, byte itu yang berbeda-beda. Kayak misalnya 128 bit itu mempunyai 16 byte atau 16 karakter di setiap kolom matriksnya. Nah, algoritma AES ini dikembangkan oleh John Damon dan Vincent Richman, dasarkan pada Rigel. Nah, kita coba masuk di penjelasan sini. Nah, saya ingin menjelaskan terkait sebelum kita melakukan enkripsinya, kita masuk pada enkripsinya, kita harus uh, tahu dulu cara kerjanya tuh bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada key atau kunci dan plain text. Nah, tugas kita itu mengenkripsi nama kita ini, plain text kita isi dengan nama kita, kemudian kuncinya sudah disediakan oleh uh, dosen kita yaitu Pak Yasir, yaitu Informatika Unha. Nah, ini plain text atau nama saya yaitu Asri Panca Wardaha N. Nah, kenapa kenapa tidak cukup? Kenapa kita tidak menambahkannya uh, uh, versi lengkapnya lah? Nah, karena algoritma AES itu bekerja di 16 byte atau matriks 4 kali 4. Nah, matriks 4 kali 4 kita bisa lihat kolom di sini. Ini adalah matriks 4 kali 4, di mana kolom dan deret itu berjumlah 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, 16 dikali 8 berjumlah 128 bit. Nah, maka dari itu kita memakai matriks 4 kali 4. Nah, setelah kita melakukan penambahan plain text dan key, nah, kita mau operasikan dia nih. Nah, kita harus merubah setiap huruf yang kita mau enkripsi menjadi heksadesimal. Nah, di sini saya sudah ubah, uh, sudah diubah otomatis karena saya pakai rumus di Excel. Jadi kita tinggal tambah nama kita dan key kita
maka diubah ke heksadesimal. Nah, kalau tidak percaya, A sama dengan heksadesimalnya 41 dan seterusnya lah. Nah, kita coba buka di tabel heksadesimal. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita cari A, huruf A. Oh, di sini nggak ada. Nah, kita cari di sini saja. Tabel heksadesimal. Nah, coba kita lihat mana yang lengkap. Ini aja. Oh, mohon maaf, jaringan agak lama. Oh, di sini tidak lengkap. Oktav desimal karakter. Waduh. Kita cari yang ada karakternya. Mungkin ini. Kita buka dulu untuk membuktikan heksadesimalnya. Wah, ini ada. Coba kita lihat A. Nah, ini kita lihat di baris ini. Nah, A sama dengan heksadesimalnya 41. Kemudian coba kita geser ke 49. Ini sama dengan I. 49. Kita cari 49. Nah, heksadesimal dari 49 adalah I. Nah, maka terbukti bahwa kita harus merubah uh, setiap karakter huruf ke heksadesimal, lalu kita bisa operasikannya. Nah, di sini setelah kita rubah dari karakter ke heksadesimal, kita lakukan operasi yang namanya XOR. XOR adalah salah satu operasi yang uh, kita gambarkan sebagai apa ya, operasi logika lah. Nah, saya tadi sudah coba cari setiap karakternya, heksadesimalnya. Nah, kita ubah ke bilangan biner. Nah, jadi heksadesimal 41 itu bilangan binernya ini 01000001. Nah, ini adalah 8 bit, 8 byte. Nah, 8 angka biner. Nah, 49 heksadesimal 49 itu bilangan binernya ini 01001001. Nah, kita lakukan operasi XOR. Nah, operasi logikanya adalah 0 dengan 0 itu jadi 0. 1 dengan 1 jadi 0. Nah, kalau 1 dengan 0 itu jadi 1, atau 0 dengan 1 itu jadi 1. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 0 dan 0 jadi 0. 1 dan 1 jadi 0. 0, 0, 0, 0, 0 atau 0 dengan 1 jadi 1. Begitu juga seterusnya. Ya, jadi hasil yang kita dapat yaitu 0.
0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, hasilnya kita cari lagi apakah benar hasilnya 08. Kita lihat di tabel sini. Nah, kita cari di mana. Cari 08. Nah, di sini. Temu ya. Ini bilangan binernya. Nah, ini heksadesimalnya 08. Sama kan? Coba kita ini. Nah, ini 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, setelah kita dapatkan, nah ini kenapa di sini hanya 8. Nah, itu karena perhitungan Excelnya di sini memang terbentuknya begitu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, nah kita lihat di sini untuk heksadesimal yang sudah kita cari. Nah, kita lengkapi dia lah, lengkapi dia. Nah, jadi seperti ini 08, 02, 08, 0A, 1D, sampai seterusnya. Nah, kita sudah dapat nih hasilnya nih. Nah, langkah selanjutnya adalah subbyte. Nah, subbyte ini setelah kita dapat hasilnya, kita cari di tabel SBox 08 ya. 08 ini kita cari. Nah, kita lihat kosong. Jadi kosong ini, kolom ini, 8 deret ini. Ya. Kita lihat kosong, kita sesuaikan, tarik, kita cari 8. Nah, di sini. Jadi hasilnya adalah 30. Nah, begitu juga 02. 02. Hasilnya 77. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, setelah hasilnya kita dapat, kita melakukan yang namanya shift row. Nah, kita lakukan yang namanya shift row atau perpindahan posisi. Jadi, deret yang pertama, nah ini kan ada 4 kolom. Nah, deret yang pertama, kita tidak ubah posisinya. Nah, hanya saja di posisi kedua dan ketiga dan keempat, kita ubah posisinya. Nah, ubah posisinya gimana? Kita lakukan pergeseran di kolom kedua itu sebanyak 1 langkah, di kolom ketiga sebanyak 2 langkah, di kolom keempat sebanyak 3 langkah. Nah, maka dari itu kita bisa lihat di sini. Yang pertama tidak berubah, yang kedua maju ke kiri ya, maju ke kiri. Yang kedua maju lagi 2 langkah ke kiri. Yang ketiga maju 3 langkah ke kiri. Nah, yang di belakang tarik ke belakang, di kanan, dan begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, nah kita lakukan yang namanya mix column. Nah, mix column ini adalah operasi yang memang ini adalah ketentuan untuk melakukan mix column. Ini tabel apa ya? Saya sudah lupa juga. Nah, jadi caranya tuh gini. Misalnya 3 3 2 02 ya dikali 30. Nah, 03 dikali 30. Oh, maaf. 02
dikali 30 tambah maksudnya bukan tambah tapi XOR yang kayak tadi saya jelaskan. Nah, baru ya ya. Nah, baru kita kali lagi 03 dikali 30, kemudian XOR 01 dikali 30 XOR 01 dikali 30. Nah, kenapa begitu? Kenapa tidak begini? Lalu kita cari setiap uh, setiap bilangannya, heksadesimalnya, kita lakukan semuanya begitu, tidak satu-satu kayak begini. Nah, itu tuh memang menjadi ketentuannya untuk perkalian matriks. Nah, jadi kolom deret dikali kolom, satu kolom ini, satu deret ini dikali satu kolom ini. Nah, setelah kita dapat hasilnya, barulah kita lanjut ke deret kolom yang kedua itu. Nah, jadi 02 dikali 30 sama dengan 60 ya. Kemudian setelah kita dapat hasilnya nih, nah baru kita bisa tunggu, kayaknya saya salah, saya agak lupa untuk rumusnya. Rumus mix kolom guys. Nah, misalkan begini, dalam state, nah ini matriks konstan ya, matriks konstan. Nah, saya lupa tadi. Nah, misalkan begini, untuk oke, jadi begini, matriks konstan itu nilainya kan tetap ya, nilainya kan tetap. Nah, kita kalikan dari deret ini dengan kolom yang ini. Nah, deret kali kolom. Nah, maka kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan kolom, misalnya nih, kolom A0, A1, A2, A3. Nah, kemudian kita kalikan dengan matriks konstan, yaitu ini. Nah, jadi hasilnya tuh A0 dikali 02, kemudian XOR ya, XOR kayak misalnya kita ini 02 ya 02 dikali 30. Nah, XOR 03 dikali FE 01 dikali 63 XOR 01 dikali 76. Nah, setelah hasilnya kita dapatkan ya dengan perhitungan biner. Nah, pertama-tama tuh kita harus kali dulu dapat hasilnya, lalu kita ubah ke bilangan biner. Nah,
Misalkan kita buka dulu contohnya. Atau kita buat saja di Word sini. Kita lihat. Nah, ini kan hasilnya yaitu eh, saya agak eh, lupa-lupa ya untuk rumusnya. Jadi kita coba lihat rumusnya dulu baru kita eh, lakukan operasinya. Untuk mix column ya. Nah, mix column. Oke. Ada iklan. Jadi ya gini ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, untuk deret yang ini dikali kolom yang ini. Nah, kita cari 02 dikali 30. 02 dikali 30 sama dengan 60 ya, 60. Kemudian kita buat operasinya di sini. Nah, 60 kan begini, 60 ya, kita cari 03 dikali dengan FE. Oh. Nah, nah, ya. Nah, FE dikali 03. Nah, itu kan gak logis ya. Nah, maka kita harus cari uh, apa ya? Matriks. Matriks lagi. Bilangan biner daripada maksudnya apa ya? Desimalnya lah, desimal. Nah, kita cari bilangan desimalnya, lalu kita kali dia. Nah, mana bilangan desimal? Desimal. Nah, dari FE. Kalau kita lihat di sini, FE ini masih D. Nah, FE desimalnya sabar. Kayaknya bukan begitu deh. Oh, kita cari bilangan binernya. Bilangan biner. Nah, bilangan binernya tak tak 111110. Oh, kita coba cari eh, di sini FE sama dengan 111110. Nah,
Kemudian kita cari 03. Nah, 03 dengan 03 nya berapa dulu? 03 11 11. Oke, lalu kita operasikan dia untuk mendapatkan nilai yang sesungguhnya. Nah, kita cari nih 1 dengan 1 sama 1 dengan 0 sama dengan 1. Ini 1 1 1 dan 1 1 0 1. Nah, kita cari bilangan biner dari yang ini nih. Nah, kita cari nih 1 1 1 1 1 0 1. Kita cari berapa hasilnya. Nah, ini nih. Jadi FD. Maka kita tulis di sini FD. FD. Oke. Kita XOR. Kita cari lagi nih. Tadi misalnya ini nih. 63 kali 01 63. Tiga kemudian 76. Nah, kita cari per tahap. Nah, 60 ya, 60 dan FD itu bilangan binernya berapa, lalu kita operasikan dia. Nah, kalau tadi kan ini FD ini sudah ada nih. Nah, kita cari 60. 60 untuk bilangan binernya berapa nih? 60. Nah, 60 0 11 0 0 0. Oke. 0 11 0 0. Nah, kita XOR dia. So, hasilnya yaitu 01 jadi 1, ini jadi 0 0 0 1 1 1 0 1. Nah, ini hasilnya jadi sama dengan ini 1001 1001. Kita cari ya, kita cari deretnya angkanya 10. Nah, ini jadi 9D. 9D. Nah, sudah dapat nih. Nah, kita XOR lagi 9D dengan 63. Nah, 63. Kita cari 63. Untuk heksadesimal 63. Oh, maaf. Untuk
heksadesimal 63. Nah, di sini yaitu 0110001. Oke, 011 00011. Oke. Nah, ini adalah 63. Kita lakukan operasi XOR lagi. Nah, kita harus lakukan secara bertahap, tidak kayak misalnya 60 dan FD lalu 63 dengan 76, kita tidak begitu, tapi kita lakukan secara bertahap. Nah, kita lakukan operasi XOR lagi untuk hasil daripada 60 dan FD, yaitu mungkin saya buat saya di sini. Nah, ini kita hapus saja, jadi FD ini. Nah, hasilnya di sini kita coba jadi satu, ini satu, ini satu, ini satu, kemudian ini satu, kosong. Oke, kita lihat hasilnya daripada bilangan biner ini. Nah, kita cari. Nah, ini FE, hasilnya adalah FE, heksadesimalnya FE. Nah, kita ganti saja di sini. FE. Nah, FE kita XOR lagi dengan 76. Nah, kita sudah dapat FE ini. Lalu kita cari 76. Tujuh enam. Nah, 76 yaitu 0111 0111 76 kemudian 0110. Nah, ini adalah 76. Kita lakukan XOR lagi, yaitu ini hasilnya 1, ini hasilnya 0 0 0 1 0 0 0 ya, jadi 1000 dan 1000. Oke, kita cari hasilnya di sini. 1000 dan 1000 dapat 88. Hasilnya 88. Coba kita lihat. Di sini 8F. Wah, mungkin kita salah. Ada kesalahan di mana nih? 8F. Kan 8F di sini yaitu ini. Ya, mungkin kita salah perhitungan di bagian sininya nih. Yang tadi dikalikan dengan FE. 03 dikalikan dengan FE. Tapi untuk perhitungan yang lainnya cara kerjanya itu seperti itu. Nah, mungkin saya ada kesalahannya mungkin, jadi saya lanjut saja, tidak apa-apa. Tapi cara perhitungannya tuh secara bertahap, kita lakukan ubah ke bilangan biner, lalu kita operasikan XOR dia. Nah, langkah selanjutnya itu adalah add round key atau penambahan kunci setiap round. Nah, ini hasil dari sini kita
operasikan XOR lagi dengan key kita, key yang pertama. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, key kita yaitu FB1C C560. Nah, kenapa tidak sama dengan key kita yang di sini? Nah, ini saya jelaskan di mana ini totalnya adalah sebanyak 11 key. Nah, tapi ini adalah terhitung round indeks ke 0. Ini 1, 2, 3 sampai 10. Nah, ini round ke 1 sampai 10 didapatkan dari hasil yaitu operasi sebagai berikut. Ini. Nah, misalnya untuk key yang indeks ke 0 atau key yang ke 0 ya, itu kita lakukan operasi yang berikut ini. Misalnya saya kasih contoh. Nah, ini kita lakukan pertama rootward. Nah, itu rootward itu adalah perpindahan posisi secara vertikal, di mana yang paling di atas turun paling bawah ya. Kemudian yang kedua naik paling atas, yang ketiga naik kedua, yang keempat naik ketiga. Ya. Nah, seperti ini. 4E, 4B, 48, 41. Nah, kita rootward dia. Jadi hasilnya 4B naik ke atas, 48 naik ke 2, 41 naik ke 3, 4E turun paling akhir gitu. Nah, setelah rootward lalu kita subbytes dia lagi. Nah, kita subbytes ya. Kita subbytes tuh kita cari kayak di tabel Xbox tadi, yaitu 4B itu apa ya, kemudian 48 itu apa, 41 itu apa, 4E itu apa. Nah, setelah kita dapat hasilnya ya dari subbytes, nah kita lakukan operasi XOR dengan sini. Kita lakukan operasi XOR dengan ini sebagai contoh saja ya. Nah, ini yang asli. Ini ya, yang ini. Misalkan ini yang tadi kita sudah subbytes diubah. Nah, yang ini XOR dengan ini. Deret kolom ini ke bawah ini kita XOR dengan yang tadi yang keempat ini. Deret yang keempat. Kolom yang keempat lah. Ya. Tapi yang pertama kita harus rootward lalu subbytes dia. Baru kita operasikan XOR dengan deret yang ini. Kolom yang ini. Ya. Nah, setelah kita operasikan XOR dia ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin teman-teman sudah paham atau gimana ya. Lalu kita tambahkan dengan tabel RCON. Nah, RCON ini apa? Tabel RCON ini apa ya? Pembuatan kunci lah di algoritma AES. Pembuatan kunci dari 1 sampai 10. Nah, maka ini sudah menjadi ketentuannya untuk pembuatan kunci. Nah, jadi untuk operasi XOR-nya sendiri, ini sebagai contoh saja ya, yang di sini. Nah, ini kenapa 80? Karena ini adalah pembuatan kunci di bagian ke-8. Ya, ke-8. Tapi kalau kita mau pakai untuk membuat kunci yang pertama atau round 1, maka kita harus pakai yang round 1. Nah, ini kan ada berjumlah 8 byte ya. Ini bilangan biner. Kita operasikan XOR dia. Setelah kita operasikan XOR dari hasil subbytes yang di sini dan kunci yang kolom pertama ini ya,
kita lakukan XOR dengan tabel Ercon yang round pertama juga. Nah, cara operasinya juga harus menggunakan bilangan biner seperti yang tadi saya buat. Nah, setelah hasilnya kita dapat, ya, hasilnya kita masukkan di round 1 sini. Nah, setelah itu apa? Nah, untuk kelanjutannya kita ambil yang di sini yang tadi jawaban kita, jawaban lagi. Hasil kita yang di sini. Nah, kita hitung ke belakang nih. 1 2 1 2 3 4. Nah, di sini yang harus kita targetnya. Kita lakukan secara terus-menerus kayak tadi. Turut word, subbytes, lalu operasikan XOR. Nah, tapi operasikan hasil setelah jawaban ini kita subbytes, ya, kita XOR dengan yang di sini kolom ini, karena kita hitung sebanyak 4 kali. Ini kan matriks 4 kali 4, jadi kita harus dari sini setelah jawabannya kita mencari kuncian di sini. Kita harus pakai yang di sini. 1 2 3 4. Nah, ini yang kita pakai untuk operasi nanti. Nah, setelah operasi, nah kita masih menggunakan round yang ke-1. Kenapa? Karena di setiap round itu mempunyai apa ya? Ini penggunanya masing-masing lah. Kayak misalnya ini round 2, round 4, dan seterusnya sampai 10. Nah, itu itu sudah menjadi ketentuannya di algoritma AES. Jadi kita masih pakai round 1 untuk uh, pembuatan kunci di round 1. Nah, setelah masuk ke round 2, ya, barulah kita menggunakan tabel Ercon yang di round 2 ini. Itu juga seterusnya. Oke. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan kunci yang ini, nah, kunci yang ini nih kita pakai untuk pembuatan kunci round pertama itu kita tambahkan di sini yang etron key ini. Etron key ini round yang pertama untuk mengenkripsi, ya. Jadi ini adalah kunci yang tadi, ya, kunci yang pertama round 1. Nah, hasil yang di sini kita add round key atau operasikan XOR dia dengan key yang pertama atau round 1. Nah, setelah dapat, nah, kita lanjutkan lagi. Hasilnya kita subbytes, hasil dari subbytes kita shift row, kemudian mix column, ya. Kemudian hasilnya dari mix column kita tambahkan kunci lagi, add round key. Operasikan XOR dengan kunci yang kedua. Nah, kenapa kedua? Karena memang kita sudah membuatnya terlebih dahulu, yaitu 10 kunci, maka di setiap uh, di setiap tahapan enkripsinya kita memakai kunci yang sudah kita buat dari 1 sampai 10 sesuai dengan tahapan, yaitu 10 kali operasi. Nah, tapi yang menjadi perbedaan di round yang ke-10. Nah, di round yang ke-10 kita lihat di round 9 kan masih ada mix column. Nah, di round yang 10, round yang 10 kita tidak ada mix column karena itu memang sudah ketentuan daripada algoritma AES itu sendiri. Untuk di round yang ke-10 kita tidak menggunakan mix column, tapi hanya subbytes, shift row, dan penambahan kunci atau add round key. Nah, hasil dari sini kita bisa lihat bahwa diubah ke desimalnya dan tabel aslinya atau karakter atau apalah itu. Nah, ini kita sudah dapat nih. Nah,
kita sudah dapat mengenkripsi nama kita yang tadi, Asri Pancawardana, menjadi seperti ini. Nah, ini dalam bentuk heksadesimal, desimal, dan ASCII. Oke, mungkin penjelasan saya yang tadi di bagian mix column agak membingungkan ya, karena memang saya sering kelupaan untuk rumusnya kayak bagaimana. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan eh, terkait dengan penjelasan algoritma AES ya untuk mengenkripsi nama kita. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.